Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah analisis laporan keuangan bersama saya Dewi Ika Oktavia. Nah, materi yang ke-12 ya, materi yang ke-12 ini kita akan bersama-sama membahas mengenai analisis kredit ya. Sudah keluar dari rasio, sekarang kita mulai analisis yang baru lagi, yaitu analisis kredit. Oke. Bisa dibayangkan ya, nanti ke depannya materi yang akan dibahas apa tentang seluk-beluk ya, tentang perkreditan. Tetapi sebenarnya tidak cukup ya waktunya untuk satu pertemuan, tetapi tidak apa-apa, kita ambil yang penting-penting saja. Oke. Dari kita awali dari pendahuluan dulu ya. Asal muasal kenapa muncul adanya utang atau pinjaman itu dari mana? Oke. Jadi di perusahaan itu kan setiap harinya ada kegiatan operasional untuk memproduksi barang dan sebagainya ya. Nah, dalam kegiatan operasional itu pasti perusahaan akan membutuhkan dana. Dana itu yang pasti sangat dibutuhkan oleh perusahaan. Nah, dana itu untuk apa? Untuk modal kerja ya. Modal kerja itu ya untuk kegiatan operasionalnya setiap hari, misalnya kayak biaya gaji karyawan, biaya listrik, biaya pemeliharaan dan sebagainya. Yang kedua adalah untuk ekspansi atau investasi. Nah, ini misalnya kalau perusahaannya itu ingin ada buka cabang misalnya ya, nanti pasti butuh dana untuk membeli kayak gedung, terus aset tetap ya, peralatan dan sebagainya atau mesin dan sebagainya. Nah, itulah kegunaan dari dana yang dibutuhkan oleh perusahaan. Terus pertanyaannya di sini, dananya itu bentuknya apa? Ya. Pasti kalau kas pasti. Cuma dari mana dananya ya? Yang pertama adalah pasti dari modal si pemilik. Modal awal sekali. Nah, itu modal dari pemilik jika memang modalnya itu sudah mengcover modal kerja dan ekspansinya. Tetapi kalau misalnya masih kurang cukup ya untuk mengcover modal kerja untuk kegiatan operasional dan untuk ekspansi, nah disinilah ya perusahaan itu butuh adanya utang atau pinjaman ya. Tetapi untuk misalnya untuk usaha kecil ya, UMKM, itu saya sarankan kalau memang tidak urgent, kalau memang tidak penting banget, mending tidak perlu melakukan pinjaman ya. Nanti malah kedepannya kan tidak tahu ya kedepannya usahanya bagaimana. Nah, itu saya sarankan untuk mending tidak usah pakai utang, tapi pakai saja modal sendirinya. Kalau memang modal sendirinya belum cukup, kita cari investor ya, kita cari investor, entah itu orang terdekat kita atau misalnya teman-teman kita dan sebagainya. Nah, utang ini juga ada penjabarannya. Utang ini bisa disebut dengan kredit ya. Ada kredit pembiayaan dan kredit perdagangan. Nah, untuk kredit pembiayaan itu dari pelakunya adalah lembaga pembiayaan tentunya. Bisa bank, bisa lembaga non-bank ya, yang penting bergerak di pembiayaan. Kemudian memberikan pinjaman kepada perusahaan dalam bentuk uang ya, dalam bentuk uang. Kemudian perusahaan menjual barangnya nih secara kredit. Nah, inilah yang dinamakan dengan kredit perdagangan. Nah, untuk kredit perdagangan ini bisa supplier, bisa customer. Kalau supplier berarti supplier menjualkan barangnya ke perusahaan ya secara kredit. Kalau misalnya customer berarti perusahaan menjual barangnya ke customer secara kredit, seperti itu. Tetapi nanti untuk pertemuan yang ke-12 ini kita akan fokus di kredit pembiayaan ya. Nah, kemudian mengenai unsur-unsur pemberian kredit ada 5 ya. Yang pertama mengenai kepercayaan. Tentu bank atau lembaga pembiayaan harus percaya dengan si nasabahnya ya, dengan yang ingin pinjam harus percaya. Percaya untuk apa? Percaya agar percaya apakah si nasabah ini mampu mengembalikan kreditnya ya, mengembalikan apa yang sudah dipinjamkan. Dan sama dengan si nasabahnya, nasabah juga harus bisa menunjukkan bahwa
saya mampu untuk mengembalikan pinjaman itu. Dengan cara apa? Ya dengan cara punya aset yang bisa dijaminkan, atau misalnya juga kalau memang punya usaha ya dilampirkan laporan keuangannya bagaimana, usahanya bagaimana. Kalau memang bagus berarti pasti akan dipercaya oleh si lembaga pembiayaannya. Nah, itu untuk kepercayaan. Kemudian kesepakatan. Setelah melalui beberapa tahap ya. Tahapan terakhir adalah penerimaan penerimaan kreditnya. Nah, di situ ada kesepakatan antara si nasabah dengan bank pemberi pembiayaan. Biasanya kesepakatan ini harus ada tanda tangan di atas materai ya, hitam di atas putihnya. Jadi ada tanggung jawabnya. Kalau misalnya si nasabah itu tidak mampu, konsekuensinya apa ya? Agar saling mutualisme lah di antara kedua belah pihak. Oke. Yang ketiga yaitu jangka waktunya. Nah, jangka waktu di sini adalah jatuh temponya ya. Pasti bank lembaga pembiayaan itu akan memberikan tenggang waktu untuk berapa lama pembiayaan harus segera dilunasi. Ya, harus ada jangka waktunya. Entah itu jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Biasanya kalau jangka pendek itu contohnya kayak kredit untuk motor ya, biasanya kan 1-2 tahun. Terus kalau mobil itu mungkin 1-3 tahun ya. Itu kalau jangka pendek. Untuk jangka menengah misalnya 3-5 tahun kredit usaha ya misalnya. Terus lebih dari 5 tahun misalnya kayak untuk jangka panjang itu mungkin contohnya KPR rumah ya. KPR rumah biasanya minimal 10 tahun sampai 15 tahun. Nah, itu untuk jangka waktu atau tenggang jatuh temponya. Terus yang keempat mengenai risiko. Ini tugasnya si bank ya. Bank harus menilai risiko apa yang akan dihadapi ketika meminjamkan ke si A, si B, si C. Harus dihitung dulu resikonya. Dari apa? Ya dari nanti jaminannya apa, terus kalau misalnya usaha bagaimana keadaan usahanya dan lain sebagainya. Ada si analis yang akan menilai resikonya. Kemudian yang terakhir mengenai balas jasa. Nah, balas jasa di sini pasti bentuknya adalah ada bunga ya, kalau misalnya konvensional, tetapi ada bagi hasil untuk yang syariah, misalnya seperti itu. Kemudian mengenai jenis-jenis kreditnya apa saja? Banyak ya, di sini bisa dilihat dari beberapa segi. Yang pertama segi kegunaan, sudah saya jelaskan tadi ya, untuk investasi dan modal kerja. Kemudian yang kedua segi tujuan, ada produktif. Produktif di sini misalnya kayak kredit untuk industri ya, untuk industri perusahaan yang bergerak di bidang industri itu biasanya memproduksi barang mentah menjadi barang jadi, terus menghasilkan suatu barang lah menjadi barang jadi. Nah, itu untuk produktif. Kemudian yang konsumtif ini biasanya kredit kayak untuk kredit motor, kredit HP, laptop, mobil ya, dan sebagainya. Yang terakhir kredit perdagangan. Nah, ini biasanya untuk usaha ya, untuk dagang seperti itu. Kemudian dilihat dari segi jangka waktunya ada 3. Tadi ya sudah saya jelaskan, jangka pendek, menengah, dan panjang. Kalau ini tergantung untuk memasukkan mana yang pendek, mana yang menengah, dan mana yang panjang itu kebijakan dari banknya masing-masing ya. Kalau misalnya bank satu mungkin sepakat bahwa dimasukkan jangka pendek jika jatuh temponya dari 1 tahun sampai 3 tahun, kemudian menengah 3-5 tahun, kemudian yang panjang lebih dari 5 tahun, misalnya seperti itu. Tapi ingat, setiap bank pasti punya kebijakan masing-masing. Kemudian dari segi jaminannya, yang terakhir ya, segi jaminannya dengan jaminan maupun tanpa jaminan. Nah, di sini timbul pertanyaan, apakah kredit itu bisa kalau tanpa jaminan? Ya. Coba kita masuk ke poin yang pertama dulu dengan jaminan. Nah, kalau dengan jaminan gampang ya, misalnya kayak usaha dagang. Usaha dagang itu
kita harus kalau misalnya mau mengajukan kredit untuk usaha, kita harus punya dulu nih aset kita yang akan dijaminkan. Ya. Misalnya usaha mau UMKM lah kecil, mau butuh 50 juta misalnya ya. Ya kita punya aset apa untuk dijaminkan? 50 juta bisa mungkin sertifikat tanah ya yang senilai berapa 120 juta mungkin seperti itu. Nah, itu untuk dengan jaminan. Nah, di sini tanpa jaminan itu contohnya apa? Contohnya gini, kalau teman-teman itu mau kredit motor ya. Nah, kalau teman-teman mau kredit motor itu pasti yang dijaminkan apa? Ya BPKB dari motor yang kita kreditkan itu, yang kita ambil ya. Nah, itu kalau misalnya belum lunas, BPKB-nya ya belum dikasihkan ke kita. Tetapi kalau misalnya sudah lunas, nanti BPKB-nya akan diberikan ke kita karena BPKB-nya itu yang akan dijadikan sebagai jaminannya. Sebenarnya tanpa jaminan itu tidak serta-merta tanpa ya. Tidak mungkin ya kalau memang tidak ada jaminannya. Tetapi di sini tidak terlalu jelas karena kita tidak perlu menyediakan atau kita tidak perlu memiliki aset yang harus dijaminkan. Jadi pakai BPKB saja, yang BPKB motor yang kita kreditkan itu sudah cukup. Nah, itu untuk yang tanpa jaminan. Oke. Materi selanjutnya mengenai perhitungan kebutuhan kreditnya. Jadi ada perhitungannya nih. Yang pertama mengenai nilai jaminan. Ada beberapa sumber ya. Mungkin misalnya ya, jaminan itu contohnya gini, saya punya tanah nih, ada sertifikatnya, saya jaminkan untuk mengajukan kredit usaha. Nah, sertifikatnya itu senilai 120 juta misalnya. Berarti apa? Berarti saya bisa mendapatkan kredit sebesar 60 juta ya, misalnya seperti itu. Berarti sekitar 50-60%-nya ya untuk mendapatkan kreditnya. Jadi kita kalau misalnya untuk kredit usaha kita harus menyiapkan nih asetnya berapa, harus dinilai dulu kira-kira berapa. Nah, 60%-nya itu nanti kita akan mendapatkan kreditnya berapa. Jadi kita bisa menilai sendiri sebenarnya. Cuma sebagai catatan ya, setiap bank itu punya kebijakan masing-masing. Ada 50%, 60%, ada yang 10%, ada yang 30% ya. Itu punya kebijakan masing-masing. Tetapi kebanyakan sih 50% sampai 60%-an dari jaminannya. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah perhitungan mengenai penghasilannya. Gajinya kalau misalnya tidak punya usaha ya, gajinya dilampirkan selama 3 bulan terakhir. Misalnya gajinya 10 juta, berarti teman-teman bisa gajinya 10 juta, berarti teman-teman bisa dapetin kreditnya itu 30%-nya. Misalnya seperti itu. Bukan dapat kreditnya ya, maksudnya dapat mampu membayar angsurannya setiap bulannya itu 30%-nya. Kalau gaji bayar angsurannya. Dapat membayar angsurannya itu sekitar 30%-nya. Jadi teman-teman bisa hitung sendiri lah. Kadang juga ada yang pakai standar 50%. Jadi memang kebijakan bank itu berbeda-beda. Kemudian omsetnya. Nah, ini kalau untuk teman-teman yang sudah punya usaha ya. Nanti kalau yang punya usaha, teman-teman lampirkan laporan laba ruginya, jangan lupa. Terus yang ketiga adalah biaya yang dikeluarkan. Nah, misalnya kalau teman-teman itu mau kredit untuk biaya kuliah misalnya ya teman-teman rincikan semua biaya kuliah yang akan diajukan untuk kredit. Misalnya ya per semester itu biayanya 5 juta, terus ditambah biaya mungkin butuh untuk beli buku ya, untuk beli
bukan laptop, untuk beli kebutuhan kuliah yang lain. Nah, itu dirincikan, nanti akan dilampirkan sebagai pengajuan untuk kredit biaya kuliah, misalnya seperti itu. Kemudian studi kelayakan. Nah, studi kelayakan ini yang akan dilakukan oleh si analis ya. Studi kelayakan, analis kredit. Terus yang terakhir adalah analisis rasio. Nah, analisis rasio di sini pakainya biasanya pakai rasio yang likuiditas, solvabilitas, sama profitabilitas ya. Untuk aktivitas kemungkinan besar tidak. Jadi fokus di 3 analisis rasio itu. Likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas. Nah, untuk pengajuan kreditnya bagaimana? Ini secara umum ya. Yang pertama adalah debitur atau nasabah itu mengajukan kredit ke customer service-nya. Nanti di sana si debitur itu akan mengisi formulir yang mengenai mungkin data pribadi ya, dan data-data lain yang dibutuhkan. Setiap bank berbeda-beda. Kemudian setelah mengisi formulir nanti akan dicek nih apakah syarat kreditnya sudah terpenuhi semua. Misalnya kayak kredit di BRI itu ada syarat ya, yang mungkin kayak misalnya tidak boleh untuk kredit mobil di sini tidak boleh punya kredit di bank lain, misalnya kayak kredit rumah di bank lain. Nah, kayak itu kan nanti akan memberatkan, kemampuan mengembalikan kreditnya kan juga akan diragukan, mampu atau tidak ya. Nah, mungkin syarat kreditnya kalau memang sudah terpenuhi semua, sudah ada checklist semua, nanti ke tahapan yang ketiga yaitu proses konfirmasi dan survei. Nah, di sini dilakukan oleh surveyor ya. Di sini surveyor itu akan ke lapangan, akan disurvei rumah yang dijaminkan seperti apa, nanti akan dinilai ya. Kalau misalnya menjaminkan mobil, nanti akan dinilai mobilnya dari tahunnya, dari jenisnya ya, nanti harganya berapa, harga pasarnya ya, dan harga likuiditasnya. Nah, seperti itu. Mungkin bisa juga surveyor itu tidak hanya mewawancarai yang kredit, tetapi juga mewawancarai tetangganya. Apakah benar itu rumah miliknya, apakah benar itu mobil miliknya, dan sebagainya. Seperti itu. Ini tugas si surveyor ya, yang survei ke lokasi langsung. Nah, surveyor ini akan mengumpulkan semua data-data yang diperlukan untuk dianalisis oleh si analis kredit. Di sini analis kredit itu akan menganalisis semua data-data yang sudah dikumpulkan oleh surveyor. Nah, masuk ke proses evaluasi yang dilakukan oleh analis kredit. Apakah akan di-accept atau tidak itu tergantung dari sini proses evaluasinya. Nah, di proses evaluasi ini analis kredit akan memperhitungkan 5C. Karakter, capacity, capital, condition, dan collateral. Nah, untuk karakter yaitu sifat atau watak nasabahnya bagaimana, harus tahu. Si analis kredit dilihat dari mana? Yang pertama mungkin bisa dilihat dari kooperatif enggak untuk diajak wawancara. Apakah si nasabah itu juga mau memberikan data-datanya semua, atau misalnya kalau memang tidak mau ya tidak usah kredit saja ya. Jadi kooperatif tidak saat wawancara. Kemudian mungkin juga tadi ya, pas surveyor datang untuk mewawancarai tetangganya bagaimana hasilnya. Terus bisa dari yang ketiga itu BI checking ya. Kalau sekarang itu istilahnya SLIC, sistem layanan informasi keuangan. Kalau sekarang itu di bawah OJK, kalau yang dulu di bawah BI. Nah, kalau yang sama sih sebenarnya BI checking dan SLIC. Nah, di situ nanti akan tercantum nih angka pembayaran kreditnya bagaimana dari riwayat kredit sebelumnya, misalnya di bank lain, itu bisa dilihat dari situ. Historinya bagaimana, apakah nasabah itu lancar dalam membayar angsurannya, atau memang ada malah kreditnya pernah macet dan sebagainya. Nah, di situ ada angka 1 sampai 5. Misalnya di situ angkanya 1 semua, berarti aman karena kreditnya lancar, angsurannya lancar. Terus ya kalau yang ada angka 2 itu artinya kredit dalam perhatian khusus.
itu tergantung kebijakan dari analis kredit ya. Kalau misalnya angka 2-nya hanya 1, oke lah, nggak apa-apa diberikan. Kalau misalnya angka 2-nya itu banyak, ya mungkin bisa dijadikan pertimbangan lagi apakah diterima atau tidak. Nah, untuk angka yang ketiga sampai yang kelima, sampai kredit macet, itu kebanyakan akan langsung ditolak oleh bank ya. Akan ditolak kreditnya oleh bank. Jadi, teman-teman kalau misalnya mau kredit, jangan sampai angsurannya itu ada angka 3 sampai 5-nya. Jangan sampai. Ya. Nanti akan membebankan di kredit setelahnya. Oke, yang kedua yaitu capacity. Kapasitas kemampuan nasabah dalam membayar kredit dilihat dari mana? Dilihat dari lampiran yang berikan. Misalnya kayak kalau punya usaha itu lampiran keuangan laba rugi ya. Kalau misalnya memang tidak punya usaha, mungkin lampiran dari gajinya ya. Gajinya berapa, seperti itu. Kemudian capital atau modal yang dimiliki nasabah. Nah, ini kalau di sini laporannya adalah kalau yang punya usaha itu adalah laporan neraca ya. Dia punya modal berapa? Apakah modalnya itu bisa menutupi jumlah kreditnya itu ya, bisa dilihat dari itu. Kemudian yang keempat condition. Kalau ini jarang ya dipakai, biasanya fokusnya di karakter, capacity, capital dan collateral. Kalau yang di sini adalah condition, kondisi umumnya saat ini seperti apa. Contohnya ya, kalau teman-teman itu punya usaha jas hujan dan pada saat pengajuan kredit itu sampai jatuh tempo diperkirakan musimnya musim hujan terus. Musim kemarau ya, musim panas. Berarti bisa diperkirakan si analis kredit bahwa kedepannya sampai tanggal jatuh tempo itu yang punya usaha yang mengajukan kredit ini usahanya akan turun terus. Nah, ini akan menjadi pertimbangan oleh si analis kredit. Contohnya seperti itu ya. Yang terakhir kolateral atau jaminan yang diberikan nasabah bagaimana. Terus setelah proses evaluasi, ketika sudah aman semua nih datanya, sudah melalui 5C, kemudian di-accept oleh analis kredit. Yang terakhir adalah persetujuan pembiayaan. Nah, di sini sudah ada kata sepakat oleh kedua belah pihak ya. Nah, itu untuk materi mengenai analis kredit. Nanti kita interpretasi bareng-bareng ya. Sudah saya siapkan kasusnya, nanti kita coba praktekkan bersama di kelas saja ya. Kalau di sini terlalu banyak, nanti cukup materinya saja. Oke. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.